Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Anak-anakku yang saya banggakan, di musim pandemi ini saya ingatkan, yaitu kalian di dalam menanggulangi yaitu virus di sini, ingat yaitu dengan program 3M. Yang pertama, gunakan masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun setiap kalian selesai mengadakan satu bentuk kegiatan. Yang ketiga, jangan lupa di sini adalah jaga jarak. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk pertemuan yaitu materi bahasa Indonesia di sini adalah nanti akan diadakan ulangan harian yang kedua. Pada minggu yang lalu, ini adalah kalian mengadakan atau mengerjakan ulangan harian yang pertama. Di sini sebetulnya adalah terbalik, yaitu untuk UH yang pertama sebetulnya teks LHO, yang kedua baru teks eksposisi. Baiklah anak-anak, ini nanti saya hanya yaitu mengulas kembali untuk materi teks hasil observasi yang akan dijadikan untuk ulangan harian besok. Kemudian di dalam teks LH itu sendiri kalian tentunya sudah mengetahui bersama bahwa teks LHO di sini kita di dalam menuliskannya harus yaitu berdasarkan data yang objektif. Maksudnya apa? Kita di dalam menuliskannya di sini harus berdasarkan fakta. Jadi kita tidak boleh mengada-ada di dalam bentuk penulisan teks observasi atau pengamatan di sini. Kemudian di dalam teks LHO itu sendiri, ini adalah nanti informasi yang ada di dalam teks tersebut adalah tadi merupakan fakta yang ditemukan sebagai objek yang kita amati. Jadi dalam fakta di sini adalah di dalam peristiwa di sini adalah benar-benar terjadi. Jadi kita tidak boleh mengada-ada untuk penulisan yaitu teks LHO itu sendiri. Kemudian di dalam teks LHO itu sendiri ini nanti kita bisa mengetahui bahwa apa fungsi dari teks LHO itu sendiri. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam penulisan teks LHO di sini adalah hal yang sangat penting. Kemudian langkah-langkah di dalam meringkas teks LHO yang pertama di sini kita harus memahami isi teks tersebut. Kemudian menemukan pokok-pokok informasi di dalam teks hasil observasi. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi dalam bentuk paragraf. Yang pertama, memahami isi teks, itu kita harus mengetahui apa di dalam teks LHO itu sendiri. Kita kembali yaitu pada materi yang lalu yang telah dijelaskan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian menemukan pokok-pokok informasi di dalam teks LHO ini adalah nanti bisa kita kaitkan yaitu dengan penulisannya, yaitu bagaimana struktur teks LHO itu sendiri. Kemudian mengembangkan pokok-pokok informasi dalam paragraf. Saya tekankan lagi di dalam penulisan paragraf, kalian di sini masih banyak yang salah. Terutama nanti di dalam penggunaan ejaan di dalam paragraf. Di dalam bentuk latihan-latihan yang kemarin, ini masih banyak terdapat kesalahan. Terutama yaitu di dalam menuliskan. Yaitu memisah atau memenggal kata. Banyak yang seharusnya untuk kata dasar itu tidak boleh dipisah. Itu masih banyak yang kalian pisah atau kalian penggal. Yang boleh dipisah itu hanya apa? Afiksasi. Baik itu nanti dalam bentuk apa?
awalan maupun akhiran. Kemudian simpulan dari teks laporan hasil observasi ini adalah interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi tersebut. Di dalam simpulan ini adalah rumusan akhir tentang sesuatu dalam hal yaitu menyusun teks yang ada berdasarkan apa? Penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Dari simpulan di sini, ini nanti kita bisa menuliskan di dalam bentuk sebuah paragraf. Kemudian analisa struktur isi dan kaidah kebahasaan. Strukturnya dulu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Darto bagaimana kita menuliskan struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian kaidah kebahasaan dulu sudah dijelaskan oleh Bu Friska. Ini nanti kalian lihat lagi di catatan kalian bagaimana kaidah kebahasaan di dalam teks HLO. Kemudian strukturnya saya ingatkan, yaitu di sini ada definisi umum, definisi bagian, kemudian manfaatnya, kemudian kalian bisa menuliskan penutup. Ini tidak perlu saya jelaskan karena dulu sudah dijelaskan oleh Pak Darto. Kemudian kaidah kebahasaan. Ini adalah sudah dijelaskan oleh Bu Friska, yaitu meliputi afiksasi atau imbuhan yang meliputi profiksasi, infiksasi, sufiksasi, dan konfiksasi. Di sini saya hanya menjelaskan atau menekankan bagaimana penulisan profiksasi atau awalan. Utamanya dalam profiks di dan ke. Ini kalian masih banyak yang salah. Ingat, untuk di dan ke di sini adalah mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai awalan, yang kedua sebagai kata depan. Ini kalian harus pahami karena adalah nanti terkait, yaitu dengan bentuk penulisan. Ingat, kalau di dan ke merupakan profiksasi atau awalan, ini penulisannya harus dirangkai. Tidak boleh terpisah. Contoh, di situ adalah kata kebahasaan. Ke tidak boleh dipisah. Karena apa? Fungsi dari ke ini adalah merupakan awalan. Kemudian, kalau di dan ke itu merupakan kata depan, itu penulisannya harus dipisah. Kemudian apa? Ciri dari atau yang menunjukkan di dan ke merupakan satu bentuk kata depan. Untuk di dan ke yang menunjukkan kata depan itu dengan ciri diikuti dengan keterangan tempat. Ini fungsi atau di dan ke yang merupakan sebagai kata depan. Contoh, kata di belakang. Belakang menunjukkan keterangan tempat. Maka penulisan di harus dipisah. Kemudian masalah infiksasi, sufiksasi, konfiksasi, itu bisa kalian lihat lagi, yaitu dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bu Friska terlebih dalam pertemuan yang lalu. Kemudian kalimat definisi, cirinya di sini adalah menunjukkan satu bentuk kalimat yang berupa pengertian yang diikuti dengan kata misalnya adalah, yaitu, yakni, dan seterusnya. Kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ini adalah kalimat simpleks merupakan kalimat yang sederhana, kemudian kompleks di sini ada satu bentuk perluasan, baik itu subjeknya, predikat, objek maupun keterangannya itu diperluas. Itu yang dinamakan kalimat kompleks. Demikian anak-anak, untuk pertemuan ini kita mengadakan ulangan harian dengan yaitu materi LHO. Selamat
belajar, semoga kalian sukses. Dan jangan lupa kalian di dalam setiap pertemuan, karena di sini sudah banyak masukan, kalian yaitu tidak absen. Ini yang perlu kalian lihat, yaitu di link Taruna Sinau. Itu otomatis kalian buka YouTube-nya, otomatis kalian sudah absensi. Demikian anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.